Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sangat baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami dalam setiap kegiatan kami, dan Engkau memampukan kami untuk melewati semuanya. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub akan takut akan Allah? Saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah desa bernama Bedford yang berjarak sekitar 20 km dari Cleveland, Ohio, Amerika Serikat, tinggal dua orang gadis kakak beradik bersama orang tuanya. Seorang pemuda bernama Rutherford Hayes ingin meminang sang kakak dari dua bersaudara itu, tapi ibu dari dua anak perempuan ini tidak setuju, karena Hayes adalah orang miskin. Seorang pemuda lainnya yang bernama James Garfield ingin meminang sang adik dari dua bersaudara itu, tapi lagi-lagi ibu dari dua anak gadis itu menolak, karena Garfield bukan orang kaya, dan ia tidak ingin masa depan dari anak-anaknya mengalami kesuraman secara ekonomi. Bertahun-tahun kemudian, pemuda bernama Rutherford Hayes menjadi presiden ke-19 Amerika Serikat, dan James Garfield menjadi presiden yang ke-20. Dua anak gadis itu telah menolak dua pemuda miskin yang ternyata menjadi presiden Amerika Serikat di kemudian hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, cinta yang murni tidak akan melihat materi. Ini sama prinsipnya dengan cinta kepada Tuhan yang harus berlandaskan pada ketulusan. Dalam Ayub 1 ayat 9 tertulis, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub akan takut akan Allah? Iblis merasa bahwa Ayub takut akan Tuhan karena ia memiliki banyak harta dan kekayaan. Itu sebabnya iblis ingin agar semua milik Ayub diambil daripadanya. Pertanyaan dalam ayat ini menunjukkan suatu skeptisisme terhadap motif dan ketulusan hati Ayub. Iblis tidak mempercayai kebaikan dan kesalehan Ayub sebagai sesuatu yang lahir dari cinta yang tulus kepada Tuhan. Bila kita membaca keseluruhan kitab Ayub, kita akan mengerti bahwa kisah Ayub ini mengajarkan kepada kita semua tentang integritas yang hendaknya kita miliki terhadap Tuhan, dan sikap yang seharusnya kita miliki agar berkemenangan dalam segala situasi pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dapatkan dari kisah Ayub mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama adalah cintailah Tuhan dengan tulus. Mari kita renungkan dan cek diri kita masing-masing, saudara. Sejauh mana cinta kasih kita kepada Tuhan? Apakah sejauh kita diberkati baru kita mengasihi Dia? Apakah kita punya syarat-syarat yang kita tentukan pada Tuhan? Markus 12 ayat 30 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mencintai Tuhan harus dengan ketulusan. Yang kedua, saudara, dalam ketiadaan apa-apa, tetaplah setia kepada Tuhan. Walaupun keadaan kita sulit, tidak punya apa-apa, tetaplah setia, saudara. Masa-masa sekarang ini, ada banyak usaha yang tutup dan bangkrut. Banyak orang yang di PHK, terjadi kemerosotan secara ekonomi.
Ini saatnya saudara kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi segala-galanya buat kita. Yang ketiga, saudara, bersyukur. Bersyukurlah untuk segala keadaan. Meskipun tidak mudah untuk melakukannya, tapi bersyukurlah dalam setiap situasi. Kalau hati kita penuh dengan kasih kepada Tuhan, kita akan senantiasa bersyukur, berterima kasih untuk segala anugerah Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kasihilah Tuhan dengan ketulusan. Tuhan akan menolong dan memampukan kita semua untuk mengasihinya dengan kasih yang murni. Bukan dengan kekuatan kita dapat melakukannya, tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang diberikannya di dalam kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajar dan mengingatkan kami, supaya kami memiliki cinta kasih yang tulus, yang murni kepadamu Tuhan, bukan berlandaskan pada motif yang lain, tapi sungguh-sungguh memiliki kasih yang murni kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan, yang kadangkala atau seringkali cepat sekali berubah setia kepadamu, terlebih lagi ketika keadaan sulit kami alami. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami untuk selalu mengasihi-Mu Tuhan, taat dan setia kepadamu dalam segala keadaan apapun. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri, tapi oleh kekuatan Roh-Mu kami dapat melakukannya. Terima kasih untuk firman-Mu. Lindungi kami Tuhan di sepanjang hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang mendengar renungan saat ini, juga bagi keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat, teman-teman kami, khususnya yang sedang sakit, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan bagi mereka yang sedang mengalami masalah dan pergumulan, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kami. Selalu ada pemeliharaan Tuhan dan pertolongan yang nyata daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia-Mu Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.